Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi bersama kami di Sekolah Minggu. Wah, nggak kerasa ya kita sudah bertemu lagi di hari Minggu untuk beribadah. Nah, sebelum kita melakukan ibadah kita pada pagi hari ini, Cece mau mengajak kalian untuk berdoa. Pastikan kalian sudah duduk dengan manis, tutup mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah. Sebentar, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami dan berikan kami hati yang tulus untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wah, kalau kita sudah berdoa, pastinya kita akan lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Karena itu, Cece undang kalian untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kirimlah Terang-Mu. Kalian bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan juga ya. Suara seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Wah, adik-adik, sebelum kita pergi ke lagu kedua, Cece ingin bertanya nih, apa kalian punya barang yang berharga? Barang yang kalian sangat sayangi dan penting buat kalian? Cece yakin kalian semua punya dong. Nah, puji Tuhan ya, Allah juga memandang kita sebagai kepunyaan yang berharga. Setiap kita memiliki keunikan masing-masing yang nantinya dapat digunakan loh untuk kemuliaan Allah. Nah, karena itu, mari kita nyanyikan lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya anak-anak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta.
Nah, adik-adik sudah diperbolehkan untuk duduk. Nah, sekarang mari kita persiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita nyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, sungguh sangat senang ya semuanya ya, termasuk juga Lause Edward. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh kembali lagi untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Lause Edward menyampaikan firman Tuhan, nah kita mau bermain terlebih dahulu. Yeay. Nah, jadi hari ini kita akan main gerakan. Oke, kita mau ikuti apa yang Lause Edward katakan. Kalau Lause Edward bilang Paulus mengatakan angkat tangan, adik-adik semua harus ikut angkat tangan. Tapi kalau Petrus bilang angkat tangan, adik-adik nggak boleh ikut angkat tangan. Jadi adik-adik mendengarkan kata-katanya apakah Paulus atau Petrus. Oke? Bisa? Bisa semua? Oke, Lause Edward harap kalian semua bisa ya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Paulus katakan tersenyum. Paulus katakan menangis.
Petrus katakan tersenyum. Paulus katakan tersenyum. Oke, gimana? Bisa ndak? Bisa ya? Bisa dong, gampang ya, nggak susah kok. Oke, siap ya. Paulus katakan angkat kaki kirinya. Oke, yuk diangkat. Waduh, Lasadat sampai terjatuh ya. Oke, bisa? Oke, Paulus katakan turunkan kakinya. Oke, Petrus katakan angkat tangannya. Oke, Petrus katakan angkat kaki kirinya. Ayo. Wah, oke. Nah, adik-adik, dari permainan ini kita mau melihat apa sih? Oke, semuanya sudah boleh tenang ya, sudah boleh duduk ya. Oke, tadi yang mau berdiri juga boleh berdiri ya, tapi sekarang duduk dulu. Oke, melalui permainan tadi kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar untuk mengikuti seorang pemimpin ya. Kita mau mengikuti teladan daripada seorang pemimpin. Seperti tadi ketika Lose Edward sedang memimpin, adik-adik mengikuti gerakannya Lose Edward bukan? Apalagi ada clue-nya ya. Nah, hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan mengenai siapa? Mengenai seorang laki-laki yang membawa kabar buruk tetapi juga sekaligus kabar baik kepada umat Allah. Ia adalah orang yang membantu Paulus dan merupakan seorang pemimpin di gereja. Yuk, ada yang tahu siapa dia? Ayo, ada yang tahu nggak? Sesuai tema kita, ada yang tahu? Siapa? Yaitu adalah Titus. Nah, kita memang tidak terlalu banyak tahu karakter tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tetapi Lose Edward mau kasih tahu ke kalian bahwa Titus adalah salah satu orang yang menolong Paulus dan ia adalah seorang Kristen yang berasal dari non-Yahudi. Jadi adik-adik, ada orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi, ada juga orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi. Nah, pada saat Titus mendengarkan khotbah Paulus, ia beriman dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, firman Tuhan pada hari ini berasal dari surat-surat yang Paulus tulis kepada jemaat dan orang-orang percaya serta kepada setiap orang satu persatu. Nah, Titus merupakan seorang pelayan dan juga seorang pemimpin. Nah, pelayannya seperti apa Lose Edward? Pemimpinnya seperti apa ya? Jadi, Titus itu adalah seorang gembala jemaat. Jadi Titus itu seperti seorang musa ya, dia menggembalakan jemaat. Dan juga dia adalah seorang misionaris juga. Tetapi dia juga adalah seseorang yang selalu menolong Paulus. Jadi Titus itu dia banyak berpergian karena dia harus menemani Paulus ketika pergi memberitakan Injil. Nah, adik-adik, ada yang tahu surat Titus itu berada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Ayo tebak, ada yang tahu? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ada yang tahu? Nah, surat Titus itu berada di Perjanjian Baru dan surat ini dimulai dengan huruf T. Oke? Nah, jadi surat Titus itu berada di Perjanjian Baru dan dimulai dengan huruf T. Kemudian surat Titus adalah surat yang Paulus tulis kepada Titus ketika pada waktu itu Titus bekerja di Pulau Kreta. Nah, surat tersebut adik-adik ternyata mengenai cara hidup yang menyenangkan Allah. Dan di dalam surat tersebut Paulus mengatakan kepada Titus untuk menjadikan dirimu sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik. Jadi pada waktu itu Paulus menuliskan surat kepada Titus untuk apa? Supaya Titus menjadi teladan untuk berbuat baik. Wah, kira-kira siapa ya yang memampukan Titus untuk berbuat baik? Ya tentu saja yang memampukan Titus untuk berbuat baik adalah Allah Roh Kudus. Nah, adik-adik, Lose Edward mau menjelaskan sedikit ya. Perbuatan baik kita tidak akan membuat kita dapat diselamatkan. Karena apa? Karena keselamatan adalah murni secara totalitas oleh karena anugerah dari Allah, oleh karena kasih karunia dari Allah. Sehingga tidak ada perbuatan baik yang dapat menyelamatkan kita
yang dapat membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, Lause Edward, kalau begitu kita boleh dong berbuat jahat. Nggak boleh adik-adik. Karena kalau kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, ya, sehingga kita menjadi anak Tuhan, maka sebagai anak Tuhan apakah boleh berbuat jahat? Tentu saja tidak boleh. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan hal yang jahat. Nah, jadi adik-adik, poinnya penting ya, bahwa keselamatan hanya diperoleh dari kasih karunia Allah dan anugerah Allah. Tidak ada perbuatan baik yang menentukan keselamatan kita. Karena kita adalah manusia yang sudah sangat berdosa. Manusia yang telah melawan Allah. Manusia yang sungguh-sungguh sangat amat berdosa dan mengecewakan Allah. Sehingga kita seharusnya pantas dihukum. Tetapi oleh karena anugerah Allah, kasih karunia Allah, di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu apa? Siapa? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, satu-satunya. Jadi bukan salah satunya ya. Satu-satunya cara untuk bisa bersama dengan Allah, untuk memperoleh keselamatan, itu adalah dengan percaya kepada Kristus. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, maka kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Allah. Kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Hanya melalui Kristus. Nanti adik-adik bisa membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kemudian adik-adik, Roh Kudus akan hidup bersama-sama dengan kita. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka Ia tinggal di dalam hati kita, maka Roh Kudus ada di dalam hati kita, sehingga Ia akan membantu kita, menolong kita agar kita hidup seturut dan serupa dengan Kristus. Nah, sekarang Lause Edward mau tanya nih kepada adik-adik. Menurut adik-adik, siapakah teladan sempurna orang Kristen untuk hidup dengan cara menyenangkan Allah? Yo, siapa ya tokoh di dalam Alkitab yang menjadi teladan hidupnya, yaitu selalu menyenangkan Allah? Siapa? Daud? Bukan. Jadi siapa ya? Paulus? Bukan adik-adik. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu menjadi teladan, menjadi tokoh teladan bagaimana kita hidup dengan cara menyenangkan Allah. Tetapi ingat ya, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar teladan. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memberikan kita teladan, tetapi Dia juga apa? Menyelamatkan kita dari dosa, menebus kita dari dosa, dan memberikan kita kekuatan untuk hidup bagi Tuhan. Nah, sangat dahsyat ya Tuhan Yesus itu ya. Dia adalah seorang pelayan. Dia melayani orang-orang yang sederhana. Dia melayani jemaat Tuhan. Dia melayani orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi dia juga adalah seorang pemimpin yang memimpin kehidupan kita dan yang memimpin setiap tindakan kita agar memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, jadi melalui pelajaran pada pagi hari ini, apa sih yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita dapat terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita memahami bahwa sangat penting melayani Tuhan. Nah adik-adik, mungkin kalian masih kecil ya, tetapi Lause Edward mau katakan bahwa ketika kalian masih kecil, ayo kita sama-sama mau melayani Tuhan. Mungkin kalian bisa pelayanan apa? Yang pertama, kalau di rumah bisa membantu orang tua, ya, menyapu, membantu cuci piring, membereskan kamar, taat kepada orang tua. Tapi kalau di gereja, apa yang bisa kalian lakukan dalam bentuk melayani Tuhan? Bisa kalian bantu lausenya, mungkin untuk persembahan, doa persembahan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dapat kalian lakukan untuk melayani Tuhan, baik di rumah
maupun di gereja. Lalu yang kedua, kita dapat memahami bahwa keselamatan berasal dari anugerah Allah. Keselamatan orang percaya adalah anugerah Allah. Total adik-adik. Sehingga tidak ada perbuatan baik yang dapat menentukan keselamatan kita. Kita mau berbuat baik sampai 1000 kali pun tidak akan pernah menentukan keselamatan kita. Hanya melalui anugerah Allah. Tetapi anugerah Allah menyelamatkan kita menjadi anak-anak Allah, maka kita melakukan hal yang baik dan memuliakan Allah. Seperti yang Titus lakukan. Dia melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, pergi memberitakan Injil. Nah adik-adik, sebelum firman Tuhan pada pagi hari ini selesai, kita akan mau sama-sama menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam Kitab Galatia pasal 6 ayat 9a. Kitab Galatia pasal 6 ayat 9a dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Adik-adik, kalau saya mengingatkan kembali, kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita tetap melakukan hal yang baik dan berbuat baik kepada sesama kita. Dan terlebih-lebih kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami tetap terus harus setia kepada Tuhan dan mau melayani Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan kami dapat memahami bahwa keselamatan kami oleh karena anugerah Allah, oleh karena cinta Tuhan yang begitu besar bagi kami manusia yang berdosa ini. Biarlah ya Bapa, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita pujikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Shalom, perkenalkan saya Lelsu Ivana dari Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar. Apakah kalian merasa bahwa kalian adalah orang-orang yang kreatif? Atau kalian punya ide-ide yang cemerlang? Dan kalian juga suka pada anak-anak? Mari bergabung dalam pelayanan Sekolah Minggu. Mengapa harus pelayanan Sekolah Minggu? Karena anak-anak Sekolah Minggu ini adalah bakal jemaat kita. Dan mereka ada dalam usia yang mudah sekali menyerap informasi. Jika kita mengisi mereka dengan hal-hal yang baik, maka mereka juga akan menjadi orang yang baik juga. Mereka juga akan menjadi anak Tuhan yang baik dan bisa meneruskan gereja ini nantinya. Kalian bisa bergabung dengan pelayanan Sekolah Minggu sebagai pencerita atau pendamping, pemimpin pujian, pemain musik, maupun tim kreatif Sekolah Minggu. Jika kalian tertarik untuk bergabung, kalian bisa menghubungi Lelsu Tiwi di nomor berikut ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya.
dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Bagi kalian yang merasa terberkati, bisa mengirimkan link video ini ke teman atau keluarga kalian yang belum beribadah. Happy Sunday, God bless you, sampai jumpa minggu depan. Dah.